Pengalaman berkendara di 40 negara. Mohon izin saya ingin memaparkan tugas yang sudah saya buat, yakni judulnya adalah pengalaman pribadi Indaristi Aryani dalam konteks komunikasi lintas antar budaya. Ini adalah pengalaman dan perbedaan berkendara di berbagai negara. Alhamdulillah di usia saya saat ini 36 tahun saya sudah menginjakkan kaki ke 63 negara dari 195 negara yang diakui oleh PBB. Saya menggunakan pandangan dari sudut pihak ketiga. Jadi Indaristi Aryani adalah seorang pelancong yang telah menjelajahi 63 negara seperti yang sudah saya katakan tadi, dan di antara 63 negara saya sudah menyetir ke sebanyak 40 negara. Kebanyakan itu adalah negara-negara yang di Eropa. Yang baru-baru ini saya mengendarai di negara Arab Saudi dan negara-negara lainnya yang mengizinkan pengendara yang memiliki SIM internasional. Pengalaman ini mencerminkan bagaimana perbedaan budaya dan kebijakan yang mempengaruhi cara orang menggunakan kendaraan roda 4. Dan dalam konteks ini, adaptasi lintas budaya tidak berlaku hanya dalam komunikasi saja, tetapi juga dalam pengalaman berinteraksi dengan sistem transportasi di berbagai negara. Jadi kalau di Indonesia, kita menyetir di sebelah kanan. Tetapi di luar negeri, di beberapa negara kebanyakan itu menyetirnya dari sebelah kiri. Ini adalah pengalaman saya mengemudi di luar negeri, memperlihatkan banyaknya perbedaan yang signifikan. Salah satu aspek yang mencolok adalah kualitas infrastruktur jalanan. Jadi banyak sekali di negara jalanan di Eropa itu sangat mulus sekali. Bahkan saya sering berkendara dengan kecepatan rata-rata 170 sampai dengan 185 km per hour. Dan kenapa bisa mengebut sekali? Karena memang jalanan di sana itu sangat licin sekali. Dan bahkan kalau misalnya kita taruh botol isinya kopi, itu tidak akan tumpah di dashboard. Jadi memang negara atau kendaraan di negara lain itu selain memang kendaraannya sangat bagus sekali atau baik sekali untuk dikendarai, kualitas jalannya, infrastrukturnya juga sangat baik sekali. Sekadar berbagi informasi mengenai pengalaman saya, mobil Tesla di Oslo itu mobilnya bisa bergerak sendiri. Jadi kalau misalnya kita terlalu kanan, setirnya akan berubah ke kiri. Termasuk juga kalau misalnya kita sudah cukup mengantuk, dia akan tahu bahwa kalau mengantuk itu biasanya kita ngedrive-nya itu tidak bergerak sama sekali. Ya mereka akan membunyikan sendiri alarmnya seperti itu. Dan termasuk juga kalau misalnya berkendara turun di salju itu seperti air hujan, tetapi mobil-mobil mereka tuh sangat canggih sekali karena salju tidak akan datang ke bagian kaca di bagian depan. Jadi saljunya itu nanti akan melebar, jadi tidak akan mengganggu kaca kita di bagian depan. Jadi saya juga seringkali menyewa mobil-mobil yang cukup aneh. Di New York saya pernah menyetir sebuah truknya sangat cukup besar sekali seperti di Indonesia yang bisa memuat banyak sekali barang-barang dengan harga yang cukup murah. Sebenarnya juga pernah mengendarai beberapa supercar yang mobil terbuka sendiri. Cukup murah juga, apalagi kalau misalnya menyetirnya di Santorini. Kadang-kadang kita hanya mengeluarkan uang 1,5 juta saja, kita sudah bisa mendapatkan mobil. Selain itu, kebijakan terkait dengan dokumen berkendara juga menunjukkan perbedaan sangat signifikan. Kalau di negara kita, kemana-mana kita akan harus wajib memperlihatkan SIM ketika kita di-stopkan sama polisi. Tetapi berbeda dengan di Eropa, mereka tidak akan menanyakan SIM kita di mana, karena mereka percaya bahwa orang yang sudah bisa membawa mobil itu adalah orang yang memang sudah pasti memiliki SIM. Berbeda dengan kita, kalau kita belum tentu kita punya SIM atau tidak, kita pasti sudah bisa bawa mobil itu dewek. Ya, kebanyakan juga bahkan anak-anak di bawah usia 17 tahun atau mungkin orang yang tidak memiliki SIM, itu tidak masalah untuk berkendara di tempat kita. Karena itulah kalau misalnya ada polisi, duluan sekali pasti polisi bertanya, mana SIM-nya? Ya, tapi berbeda dengan di luar negeri, mereka tidak bertanya lagi tentang SIM. Bahkan saya pernah di-stopin oleh polisi ketika saya berkendara dari Belanda ke Jerman pada pukul 3 pagi. Yang mereka lakukan itu adalah mengecek apakah saya mabok dan kemudian apakah saya membawa barang berharga, karena lintas negara antara Belanda dan Jerman, meskipun di situ tidak ada border. Hal ini menjadi pembeda dengan Indonesia, di mana dokumentasi seperti SIM, STNK adalah hal yang umum. Fakta yang menarik juga bahwa membuat SIM di Eropa itu cukup mahal, biayanya sekitar 50 juta rupiah dan ribet sekali, tetapi mobil second itu bisa dibeli dengan harga hanya 30 juta rupiah saja. Jadi murahlah harga mobilnya ketimbang dengan harga SIM-nya. Dan selain itu juga, walaupun harga mobil cukup murah, kita juga harus mempertimbangkan biaya parkir dan sebagainya. Saya juga sudah tuliskan di sini biaya parkir menjadi tantangan tersendiri. Di Paris itu biaya parkirnya 30 menit, di area Eiffel itu bisa memakan biaya sekitar 150.000 per 30 menit. Kalau di kita 2.000 pasti sudah ngoceh. Diminta di depan Indomaret, di depan Alfamart pasti sudah ngoceh. Tapi bukan berarti bahwa sistem keamanan mereka adalah sangat baik sekali, karena saya juga pernah kecopetan. Mobil saya pernah dipecahkan kaca mobilnya di bawah Paris, itu di kawasan pusat perbelanjaan, namanya itu di daerah Arc de Triomphe. Tuh biaya parkirnya setengah jam atau 30 menit itu ada 250.000, dan di situ banyak sekali maling yang berusaha untuk memecahkan kaca mobil, dan saya sudah melihatnya berkali-kali. Pernah satu kali saya dipecahkan mobil, akhirnya ketika saya membawa mobil lagi, barang-barang saya masukkan di bawah lantai. Tapi suatu ketika saya melihat orang-orang itu lagi memecahkan kaca mobil dan lagi meriksa di bawah lantainya, Pak. Jadi saking memang orang-orang di sana tuh sangat terbiasa sekali dengan budaya maling ya, maksudnya ya.
Jadi saya sempat melaporkan polisi tahun 2012, pertama sekalinya saya kecopetan, 3 kali kecopetan dalam waktu 1 hari, saya melaporkan ke polisi dan jawaban polisi adalah, kenapa kamu datang ke negara saya? Karena negara ini adalah negara pencurian. Dan kami memang sudah sangat terbiasa sekali dicuri seperti ini. Kalau begitu, kenapa kalian datang? Dan setelah saya searching juga di Google, bahwa ternyata gubernur pun pernah kemalingan, wali kota pun yang bawa ajudan sekian banyak pun pernah kemalingan. Jadi ternyata kemalingan adalah hal biasa di sana. Saran saya kalau teman-teman datang ke Eropa suatu hari, pakailah tas yang benar-benar, karena dijual itu tas anti maling, usahakan untuk digembok. Begitu. Malingnya kebanyakan anak-anak kecil, Pak. Jadi usia 11 tahun, 13 tahun. Karena kenapa saya katakan begitu? Waktu kemalingan pertama, saya kehilangan uang cash yang cukup besar karena tahun 2012, Pak, belum paham dengan ATM dan sebagainya. Suami saya lagi di tram, ibu saya mengingatkan, awas hati-hati, dompetnya nanti hilang. Pas dipegang dompet sudah jatuh. Nah, di belakang dompet ini ada anak kecil. Di depan anak kecil ini ada juga anak kecil, Pak, di depannya. Jadi mereka seperti memang ya, dan mereka memang sangat suka. Dan faktanya adalah kenapa mereka sangat suka sekali mencuri orang Asia, karena orang Asia tuh sering berfoto. Jadi kalau kita nih kan Pak, kalau kemana-mana tuh pasti berfoto duluan. Sementara kalau orang Eropa datang ke tempat mereka tidak mau namanya memfoto diri saja, mereka tidak suka kan. Kalau kita tuh pasti hilang fokus dan konsentrasi kita. Gunakan juga mesin otomatis dan jangan coba-coba kalau misalnya kita, sebenarnya di situ juga untung-untungan. Beberapa kali saya kadang-kadang karena malas bayar parkir, Pak, ya. Ya karena cuma foto sebentar, saya akan mobil saya. Kalau untung ya kita tidak bayar. Tapi kalau lagi buntung, itu kita bisa membayar denda sekitar 1,5 juta rupiah. Di Oslo, saya pernah membayar denda yang cukup besar 3 jutaan rupiah. Bahkan di Swiss, itu adalah negara yang sangat cukup ketat sekali. Bicara soal kecepatan tinggi, mungkin teman-teman berkata bahwa kan di situ Mbak ada speedometernya untuk melihat kecepatan. Jadi memang tidak setiap negara juga memiliki speedometer di tempat yang semua tempat. Jadi biasanya kalau di highway atau di tol antar negara, itu mereka tidak melihat kecepatan dan memang kecepatan minimal biasanya adalah 130 sampai dengan ke atas. Dan ada beberapa negara memang yang cukup ketat seperti di Australia, Swiss, saya bahkan pernah kena 2 kali denda kecepatan itu dan terakhir ini di Amsterdam biasanya rata-rata denda untuk kecepatan itu sekitar 35 euro, berarti sekitar 600 ribuan. Pom bensin di sana juga semakin baju negara, biasanya pom bensinnya akan semakin aman. Ini menunjukkan aman atau tidak, biasanya kita tidak perlu lagi membayar ke dalam. Tapi kalau kita membayar ke dalam, seperti di Paris, ke kasir di dalam, itu berarti menandakan negaranya tidak cukup aman. Tapi kalau misalnya kita hanya cukup memasukkan kartu kredit kita saja, kemudian melayani dengan diri sendiri, seperti itu, biasanya tuh negaranya berarti dia cukup aman. Ini realitas sosial yang cukup mengejutkan, bahkan di kawasan eksklusif insiden ini juga terjadi. Dan penting sekali untuk memperhatikan asuransi. Nah, ini adalah kejadian yang sangat luar biasa sekali. Saya pernah memecahkan mobil itu kena biaya 30, bukan memecahkan, hanya nabrak sedikit saja kena biaya 30 juta rupiah. Itu hanya lecet sedikit sekali. Dan pengalaman saya terakhir ke Amsterdam, saya baru pulang dari Amsterdam itu sekitar tanggal 15 November, saya lupa. Saya berangkat ke Amsterdam kurang lebih mengikuti seminar internasional di sana. Saya tetapi pakai pihak ketiga karena lebih murah biasanya kan. Coba-coba tidak memakai asuransi. Biaya asuransi memang sama mahalnya dengan biaya sewa. Misalnya kita katakan let's say biaya sewanya 5 juta, maka biaya asuransinya biasanya sekitar 30 sampai dengan 40%. Jadi 3 juta itu habis duit untuk asuransi. Nah, kemarin ceritanya Amsterdam menghubungi saya mengatakan bahwa saya melecet mobil. Ini adalah bukti denda dari Amsterdam. Jadi ada lecet di daerah sini sedikit sekali, mungkin hanya sekitar 5 jari. Saya dikenakan denda sebanyak 2.200 euro, yakni 40 juta. Dari yang seharusnya dibayar adalah 3.500 euro, sekitar 40 jutaan. Hanya lecet sedikit sekali. Dan ternyata ini adalah scam. Saya balas suratnya saat itu, saya bilang saya minta evidence atau bukti. Karena saya bilang saya merekam semuanya. Nah, ini juga penting dilakukan teman-teman apabila teman-teman ingin menyewa mobil di luar, pastikan untuk merekam semua kondisi dan keadaan mobil tersebut di luar maupun di dalam. Karena saya juga pernah menyewa mobil di Amerika, jadi di Amerika itu ada sewa mobil langsung ke pelanggan, itu namanya Turo. Di situ juga orang-orangnya suka memainkan kita. Jadi kalau misalnya kita tidak ada bukti, ada bagian AC yang sedikit sekali kenanya itu bisa 20 jutaan sekali didenda sama mereka. Jadi di Arab itu ternyata baru 2-3 tahun ini wanita boleh mengendarai kendaraan. Dan kalau ditanya Mbak Ida, jadi SIM internasional itu adalah sangat sekali dibawa? Tidak juga. Karena ada beberapa negara seperti di Eropa, mereka tidak mempermasalahkan kita harus membawa SIM internasional. Pada dasarnya, SIM yang kita bawa dari Indonesia itu sudah SIM internasional karena sudah ada tulisan bahasa Inggrisnya. Tetapi beberapa negara meminta untuk kita menerjemahkan dengan bahasa Inggris, makanya ada yang namanya SIM internasional. Sangat gampang sekali dibuat hanya di Jakarta dan bisa dilakukan secara online. Seperti Australia, mereka juga tidak menerima SIM kita. Di Korea, di Jepang bahkan mereka sangat tidak menerima SIM internasional. Jadi memang orang Indonesia tidak boleh menyetir di negara tersebut.
tersebut. Kalau di Arab, wanita tidak boleh menyetir mobil, tapi sejak adanya emansipasi wanita beberapa waktu silam, akhirnya di Arab Saudi kita boleh menyewa mobil dengan catatan kita memang harus memiliki SIM internasional di beberapa provider. Diperkenankan untuk menggunakan kartu kredit, bukan kartu debit. Jadi kalau misalnya teman-teman mau keluar negeri, siapkan kartu kredit karena kartu kredit ini seperti dianggap lebih legal ketimbang dengan debit. Mengurangi resiko ketika uangnya di-refund, uangnya tidak masuk ke dalam rekening. Seringkali kalau misalnya kita pakai kartu debit, saya sudah beberapa kali uang saya tidak di-refund, termasuk juga GST, pajak dan sebagainya. Tetapi kalau pakai kartu kredit itu lebih gampang, walaupun currency-nya itu lebih tinggi. Nah, ini adalah mobil truk yang saya sewa di Amerika karena saya membawa sekitar 14 koper barang, jadi saya nyewa mobil. Oh ya, pengalaman yang cukup mengesalkan juga adalah ketika mobil saya itu pecah ban. Pecah ban karena kalau misalnya kita bawa mobil di salju seringkali ada yang tajam ya, seperti itu kan kita tidak sadari. Pecah ban itu kita harus ganti sendiri, termasuk juga kalau misalnya bannya itu kempet, itu kita harus memompanya sendiri di tempat pompa ban.